Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Faradiba Rahmawa Aritsu Asterlin, kelas akuntansi 20E. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi perilaku organisasi bab 4 tentang emosi dan suasana hati. Afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi atau afek adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang dirasakan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus kontekstual. Emosi dasar meliputi amarah, tidak suka antusias, cemburu, takut frustasi, tidak setuju, malu jijik, kebahagiaan, benci harapan, kecemburuan, cinta, angkuh, kejutan, dan kesedihan. Emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya. Suasana hati dasar, afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi pasif seperti bersemangat, kewaspadaan, sangat gembira pada ujung paling tinggi dari kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung paling rendah. Suasana hati dasar, kompensasi positivitas. Kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0 atau saat tidak ada hal tertentu yang terjadi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Keterkaitan itu sudah terbukti sejak lama. Kita harus memiliki kemampuan untuk merasakan emosi agar rasional, karena emosi kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Orang-orang yang berperilaku etis sedikitnya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Reaksi emosional ini seringkali merupakan hal yang baik. Sumber emosi dan suasana hati. Kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Intensitas afeksi dan kolerasi ilusi. Intensitas afeksi atau afeksi intensity adalah perbedaan-perbedaan individual terkait kekuatan pengalaman emosinya. Kolerasi ilusi atau illusory correlation adalah kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataannya tidak berhubungan. Emosi pekerja. Emosi pekerja atau emotional labor adalah sebuah situasi di mana pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Disonansi emosi. Disonansi emosi atau emotional dissonance adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan, dan ini dapat sangat berpengaruh. Menumpuknya perasaan frustasi, amarah, dan tidak suka pada akhirnya dapat berujung pada kelelahan emosional serta keletihan luar biasa. Emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi aktual individu. Emosi yang ditampilkan atau display emotion adalah yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Acting permukaan dan acting mendalam.
Acting permukaan atau surface acting adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Acting mendalam atau deep acting adalah mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif atau Affective Event Theory (AET) adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Dimulainya teori peristiwa afektif. Teorinya dimulai dengan mengenal bahwa emosi adalah respon atas peristiwa di lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua yang mengelilingi pekerjaan, yaitu ragam tugas dan tingkah otonomi tuntutan pekerjaan, serta tuntutan untuk mengekspresikan emosi pekerjaan. Kesimpulan teori peristiwa afektif. Emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja pekerjaan serta kepuasannya. Pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, walaupun mereka tampaknya sepele, tetapi mereka akan terakumulasi. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kasus untuk kecerdasan emosional. Para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang tempat kerja, keselamatan dan cedera di tempat kerja, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.